Purgatory, here we go! Pesawat sesaat lagi akan mengudara datang dari Skylots menuju ke arah Mountain Villa dan ternyata sepertinya Bung Arman No Sleep Crossroad-nya dipasrahkan, dilepaskan begitu saja sama MBR dan MBR. Kayaknya notice betul tadi rumah 7 kosong. Dia bisa ambil rumah 7-nya sepertinya Bung Arman No Sleep. Betul sekali, jadi GRC bisa menguasai Crossroad seutuhnya ya. Fields sampai ke arah Crossroad tuh masih bisa mereka ambil ya. Dan ternyata di area Forts udah ada 2 pertumpahan darah yang cukup berbeda. GLX lagi dan lagi, tapi kali ini satu yang tersisa dari Kings. Setelah tadi melakukan jibaku serangannya, mereka juga harus notice di belakang ada Ses. Ses Alphaing tidak akan tinggal diam melihat momentum emas seperti ini. Ray berhasil dapetin satu orang, Dix juga. Swap juga akan menarik diri. Mungkin ke arah vending machine tapi udah bakal terpredik pergerakannya dan Swap kayaknya bakal dilepas begitu aja karena selamatkan teman dulu sebelum dia mendapatkan Swap. Dan ini bakal jadi momentum emas karena Swap masih terlihat cukup jelas di sana bakal coba dihabisin. Kimis juga berhasil didapatkan oleh seorang Gedai dan bakal coba diadu dulu. Sisa 8, 9, 10 darahnya tapi Gedai malah diajar sama seorang T-Rex. Swap juga berhasil dapetin Ray di bawah dan pada era Galaxy Orphus harus habis pulang di peringkat ke-12. Tusun ini karena emang terlalu ramai juga di arah Force. Ada 3 tim yang cukup berbeda ya kan, ada Ses, ada King dan juga Galaxio. Dan pada saat Galaxio yang tersisa sendirian tadi udah nggak bisa kemana-mana lagi, itu kesempatan buat tim Ses ngehajar mereka. Tapi di sini kita perlu ingat masih ada 1 orang terakhir dari Kings, harusnya seorang Rehan. Dan di sini dia untungnya posisinya kayak nggak terlalu ternotis. Tapi sebelum itu kita lihat dulu Larry. Ternyata ada Gardu, dia bakal coba bersiap menembak. Tapi sayangnya ada seorang Aimgat yang bener-bener merajai aimnya dengan 1 MP40 berhasil men-take down seorang Gardu. Yes, bukan cuma Aimgat tapi kerjasama yang bagus juga tercipta antara Aimgat dan juga Adrian di sini. Sementara Rosman dan juga Gans masih akan make sure area sekitar Quarry akan segera aman dan menjadi satu peringatan untuk Onyx Olympus. Jangan macem-macem, Mountain Villa aja, nggak usah ke Quarry. Iya, soalnya tadi kalau kita kilas balik di Purgatory sebelumnya memang itu Quarry kosong, ya kan. Jadi Onyx itu leluasa, mau ke Golf Course bisa, ke Mountain Villa oke, Quarry ya ayo. Tapi sekarang nggak bisa karena Aura ini dari Marble Corps dia juga pengen geser rotasinya ke arah Quarry. Quarry Marble jadi satu ya kan. Jadi resource mereka akan terlampaui cukup banyak. Dan sekarang bisa dibilang dari kedua tim ini masih merajai map sisi kiri. Mereka masih cukup aman juga, kecuali mungkin yang di map-map bagian tengah ya. Gue tadi sempat lihat juga MBR dan juga IOG, mereka sama-sama ada di Brasilia juga. Cuman di sini IOG lebih memilih ke arah rumah 13-nya, sedangkan MBR amanin di rumah 7-nya dan mereka belum gesekan sama sekali. Dan sekarang kita lihat dulu nih, placement sementara berkat Buyah yang berhasil didapatkan GRC 2 kali berturut-turut, mereka memimpin di posisi pertama dengan 85 poin. Tapi ingat, poin mereka itu masih sama dengan EVOS Divine. Jadi potensi dari GRC ini ke balap masih terbuka cukup lebar. Termasuk untuk sampai Eko Esports juga dengan 62 poin, itu masih sangat mungkin untuk menggeser GRC Aphrodite dan juga EVOS Divine. Jadi ini masih tantang 2 map yang tersisa ini nih Arman No Sleep ya. Dan gua melihat Onyx Olympus ternyata tidak sebersinar pada zamannya. Ya kan, di hari pertama, tapi nggak tahu juga, siapa tahu matchday berikutnya bisa bermain maksimal. Begitu juga dengan Aura yang ada masih standby di hashtag 10-nya dari sampai dengan 6 round yang sudah berlalu ya Bung Arman ya. Betul, ketambahan juga Galaxio Corvus. Kita perlu ingat mereka tadi barusan kita lihat Tusun juga kan di posisi 12. Artinya di sini Galaxio Corvus mungkin tidak dapetin poin sama sekali, kecuali tadi mereka sempat eksekusi beberapa player yang ada di sekitaran Fort. Jadi mungkin harapan terakhir untuk Galaxio Corvus adalah match ke-8 nanti yang ada di Alpine. Jadi poin-poinnya udah mulai berasa ya. Dan tadi kalau dilihat-lihat MBR kan masih ada ya. Masih ada. Jadi paling nggak MBR ini naik ke posisi ke-11 masih bisa lah ya. Masih bisa, masih masuk ke 10 ke 9 juga masih bisa sebenarnya, tergantung dari 2 map terakhir ini. Anggaplah dari Purgatory-nya mereka bisa handle, dan juga nanti Alpine-nya kalau bisa mereka handle dengan average point 20-30 poin, itu bakal masih berpengaruh banget dan menopang sekali secara poin klasemen gitu ya. Betul, berarti paling enggak mereka harus bisa dapetin dia dengan kill ya, minimal 10 lah ya, gue dapetin sekitar 22 poin dan menunjang poin mereka yang lumayan ketinggalan. Tapi kita juga perlu lihat, ini ada satu tim yang dari tadi lu mention juga, Eko Esports, sekarang mereka sudah langsung lanjut rotasinya ke arah Golf Course. Apakah mereka bakalan ketemu dengan Onyx? Ternyata enggak, mereka milih geser ke arah lain. Tapi kalau kita lihat di arah jembatan, harusnya udah ada satu tim yang ternotis, dan itu
adalah IOG. Di sini IOG kayak masih Oh, wow. lumayan kelihatan posisinya. Udah pasti kelihatan dan ada yang lagi berenang dan sukses sudah berenang juga Bang. Berhasil mendapatkan blind spotnya tapi kali ini bakalan coba dihajar oleh seorang Kiba. Dengan isi ekinnya, Ayunya masih bakal coba langsung diadu dan juga sudah ada double glue wall di sana. Langsung di pop up. Oh! Terlalu jauh glue wall yang dibuka oleh seorang Kiba. Untungnya masih ada backup dari seorang Dudes dengan sangat baik. Akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk memberikan gedoran-gedorannya lagi. Tapi tentunya Bang harusnya tidak akan tinggal diam dengan momentum seperti ini. Bang sepertinya tidak bisa melakukan banyak hal karena kondisinya udah terpisah dan oh my god, satu pohon yang dimanfaatkan oleh teman-teman Island of God harusnya bisa menjadi pertahanan mereka untuk sementara waktu. Di lain sisi juga, gue sebenarnya tadi tuh mau mention ini menarik banget ya karena hari ini berarti Purgatory sesnya nggak ngambil sentral gitu ya kan, biasanya dia sekitaran sentral gitu ya kan, rotasi ke belakang, tapi kali ini diambil Skylos dan sekarang giliran dari Ekonya jadi juga mendapatkan keuntungan gara-gara Sesa pindah. Betul, Sesa pindah dan Ekonya dapetin keuntungan. Dan sekarang masalahnya adalah Ekonya ini kalau misalkan terlalu lama fight dengan IOG, Onyx yang ada di golf course, ingat ya, Onyx itu ada di golf course. Jadi kalau terlalu lama, potensi Onyx untuk menjadi third party akan terbuka cukup lebar. Apalagi di sini Beats kan dan kawan-kawan ini melakukan peperangannya jarak jauh. Sebenarnya nggak terlalu baik juga, kalaupun misalkan bisa didapetin ke knockdown-nya, itu pun juga belum tentu bisa dikonfirm menjadi sebuah kill. Jadi resource mereka akan kebuang sia-sia menurut gua ya. Yes, itu bakal jadi satu hal yang perlu dipertimbangkan dan sepertinya Island of God sudah mulai merasakan hujan peluru datang dari arah Iko Esports dan juga sedikit demi sedikit Dranix juga memberikan gedoran-gedoran pelurunya. Berbahaya sekali kondisi saat ini untuk Island of God, tapi yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah penumpukan yang segera akan terjadi cepat atau lambat di area Brasilia karena ternyata circle-nya masih berpihak kepada Onyx Olympus. Ya, kalau untuk saat ini Onyx Olympus kayak nggak perlu kemana-mana sih, karena masih ada di sekitaran Golf Course juga, dan mungkin yang bakalan chaos adalah di sekitaran jembatan ya kan, karena tadi kita lihat di sini selain ada Eko dan juga tim IOG, di belakang mereka itu ada Dragon Phoenix juga yang tadi sempat memberikan beberapa tembakan terhadap player-player dari IOG, yang kebetulan posisi mereka itu sedikit agak lumayan kepisah jauh. Ada di dua orang tuh tadi di Brasilia, dua orang lagi tuh sempat masuk area jembatan, jadi posisi mereka lumayan berpencar juga. Dan menarik banget ya, menarik banget. Dua player dari Island of God itu jauh banget narik dulu. Betul. Sampai akhirnya dia dapat blind spot untuk berenang. Dia berenang habis itu regroup dan ngamanin zipline yang ada di Marble Works. Ini bagus. Secara vision dia bakal melihat banyak sekali visionnya, tapi secara positioning dia juga lumayan terlihat. Salah satunya tuh ada satu player dari arah Marble Works masih ke spot di sana, yaitu player dari Aura dan tiba-tiba misi permisi juara dunia kita mau lewat di sini bakal di pick up oleh seorang Rosman. Terlihat tidak dikasih ampun, Lord juga bakal mengambil seorang Bion, bakal diajar juga dan bahkan Aimgod berhasil dapatkan Rasha terkena knockdown. Bukan satu kabar baik untuk EVOS Divine karena ini masih 11 tim dan bisa jadi EVOS dipulangkan di peringkat ke-11 di tangan Aura, Ignite dan juga teman-teman Island of Gods. Tadi padahal kalau kita lihat EVOS itu dia lewat jembatan ketemu sama IOG dan juga Eko, tapi mereka kayak nggak melakukan beberapa tembakan. Dah pas lewat ke arah deket-deket Golf Course, Rosman udah mengadang dengan tembakannya pakai Woodpecker. Nah Woodpecker itu connect ke arah seorang Mr. 05 yang membuat EVOS langsung bisa dibilang kayak kocar-kacir gitu aja. Kocar-kacir, dan itu adalah momentum yang bikin gamenya jadi benar-benar berpihak kepada Aura Ignite. Buset dah. Thanks to Rosman, aim yang sangat tajam mendelay dan juga membuat pergerakan dari EVOS Divine terhenti seketika dan tidak bisa melawan tanpa berkutik sama sekali, Bung Arman. Itu padahal kalau kita ngomongin mobil Lamborghini kan speednya kenceng banget ya. Itu lagi naik mobil tiba-tiba pala itu bisa hilang, gimana ceritanya? Berarti aim dari seorang Rosman emang bisa diakui ketajamannya. Sudah dan diakui itu membuat tim Aura berhasil mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak. Apalagi dari segi posisi zona juga mereka masih aman-aman aja. Dan kalau kita perlu lihat juga nih tim DG lagi coba berenang-renang ke arah Golf Course. Tapi ingat di Golf Course itu masih ada Onyx yang tadi sempat kita pantau. Sementara kalau kita tengok juga dari Island of God yang dia tadi sempat kesulitan ketika berhadapan dengan Eko di area jembatan, mereka udah ngeflank jauh banget dan kemungkinan besar mereka bakalan belok-belok ke arah Quarry-nya. Kebetulan Quarry juga untuk saat ini masih kosong, paling nanti di depan mereka itu bakalan ketemu dengan tim GRC yang lagi mendominasi untuk saat ini. Ya, dengan catatan mereka tetap manfaatin off angle yang mereka miliki gitu. Kayak karena kan kalau ngomongin Quarry menuju Golf Course itu lewatin jalan raya besar itu kan, agak tanjakan kan, dan itu
itu lumayan bisa dimanfaatkan sama teman-teman dari Line of God dengan catatan GRC-nya juga notisnya udah pasti ke sekitaran golf course dan juga rumah Tayo yang ada di tempatnya Aura Ignite. Tapi melihat penumpukan yang juga sesaat lagi akan terjadi dari Kings yang juga lagi dikasih snipe manja dari teman-teman MBR. Ternyata Kings masih bisa breakthrough dan menarik sekali. Zona lagi-lagi masih berpihak terhadap Onyx Olympus dan masih ada yang berpatroli. Udah mengorbankan satu vehicle dan udah bakal diturunin. Besto siap dengan sebuah Mage 7-nya dan ada ledakan juga. Ternyata Valdo berhasil dapetin satu. Orang di sana teman-teman sudah dihajar. Rinzi berhasil juga dapetin satu. Satu lagi dihajar. Masih ada ledakan. Very doll. Besto get one. Dan akhirnya ternyata T-Rex juga ketumbang. Sisa satu aja dari arah Kings dan juga MBR. Ternyata masih bisa dapetin reset momentum sampai era Kings dimakan sama MBR Epsilon. MBR Epsilon padahal kalau kita lihat mereka tinggal nunggu di area dalam ya, dan posisi dari Kings pas pengen coba rotasi mereka kepotong dengan begitu aja dan pada akhirnya Valdo dan kawan-kawan berhasil memanfaatkan momentum tersebut. Tapi kita juga perlu lihat Ses yang lagi pengen masuk ke dalam tower tiba-tiba sudah disuguhi dengan kehadiran dari Dranix yang ada di bagian tower. Oh my god, Dranix gak banyak opsi yang dia pilih tapi berhasil menggedorkan dua orang di sana. Berbahaya sekali kondisinya dan Gams dari kejauhan berhasil dapetin Surya dan ini bakal menjadi perang antara Ses dan juga Dragon Phoenix. Langsung ledakin lagi, tuker ledakannya di sana. Ada flash freeze dan pada akhirnya menarik dulu dari Ses tapi tiba-tiba ada Pew. Surprise! Pew berhasil memberikan surprise attack yang sangat berimpact, membuat Ses kocar-kacir terpisah antara Bara dan juga Kedai. Bara harus menghandle seorang Pew sendirian dan Pew ketajaman aimnya masih bisa diadu. Berhasil dapat walaupun ada ledakan balasan dari Kedai. Sisa Maal dan juga Susana kali ini. Ternyata Jojo bersama Kedai masih standstill untuk bertahan. Sekuat tenaga masih bisa diharapkan dari Ses sementara. Selain DJV berhasil dapetin Surya juga dari DG Esports. Dan Onyx masih belum ada pergerakan. Lim berhasil juga merevive kawannya. Oh my god, ini sulit banget posisi dari Ses, udah kepalang sulit tapi malah masih bisa memberikan tembakan ke arah depan, menyisakan seorang Kedai sendirian yang mau gak mau dia harus coba bertahan di balik sebuah jembatan. Tapi kalau kita lihat Dranix masih unggul dengan 3 personilnya, otomatis di sini kemungkinan besar mereka bakalan coba melakukan satu eksekusi ke arah depan. Sementara kalau kita lihat dari GRC, ternyata mereka sedang melakukan fight dengan tim IOG. IOG akan bertemu dengan tim yang baru aja 2 kali buyah. Mampukah IOG menghentikan strike buyah dari tim GRC? Karena sepertinya IOG sendiri lebih memilih untuk menarik diri. Dan kalau gue lihat secara mapping, DG juga masih punya peluang bersama dengan Eko. Tapi yang lebih punya peluang lagi adalah tim yang baru aja ngeratain Kings tadi. Dia nggak dapetin penumpukan tapi dia nggak dapetin zonanya. Jadi ini bakal sangat dilematis sekali untuk teman-teman dari MBR. Dan sepertinya Dranix juga akan mengalami tantangan yang gak mudah. Bung Arman. Gak mudah buat Dranix masuk ke dalam zona karena di situ juga udah ditungguin sama Eko dan juga tim Onyx ya, yang mereka tuh dari tadi nggak mau kemana-mana karena posisi zona juga masih ada di sekitaran mereka dan sekarang mereka tinggal berhadapan dengan Lord yang ada di atas. Bahkan tadi juga gue lihat MBR yang bakalan coba masuk ke dalam zona mungkin bakalan sedikit kesulitan juga karena udah ada IOG, kemudian Eko dan juga Dranix yang ada di arah bawah. Jadi mungkin untuk Onyx apalagi mereka deket dengan vending machine, ketika mereka sempat clash dengan Eko masih ada kesempatan buat reviving dengan vending machine yang ada di sekitaran rumah merah juga. Yes, menarik banget dan juga kalau perhatiin sebenarnya itu di pinggir map banget dekat Zipline. Masih ada DG Esports yang dapetin satu rumah dan dia itu bakal ngedelay banget pergerakannya dari GRC di atas. Sementara Onyx di sini cuman mikir gimana caranya dia nggak diras dari belakang. Dia harus tetap fokus sama Eko tapi dia nggak boleh diras dari belakang. Oh, ternyata Surya berhasil mendapatkan pick off yang sangat menjanjikan, dapat DJV di sana langsung coba diras oleh Lim tapi Lim harus berhati-hati, ada ledakan yang nggak bisa diremehkan juga di mana sekarang. Ada Jafra juga berhasil dapetin Lim juga. Sayang sekali DG datang dari berbagai sudut serangannya, bukan cuma dari arah GRC tapi IOG dari kejauhan Surya masih bisa trading dan masih dengan AC-18-nya masih bisa diandalkan tapi Reva cukup sekarat dan Jambul masih punya 3 glue letlist tapi MC di selain berhasil dapetin Thanos dan juga di sana bakal tukar mungkin saya Jambul bakal tumbang oleh seorang Surya dan Eko dimakan lagi sama MBR Epsilon. Sementara tetap kita masih difokuskan dialihkan ke arah IOG melawan DG Esports. DG Esports di sini bakal coba dilemparin grenade. Zone juga bakal jalan, bakal meledak saat lagi. Dapat 2 IOG, sisa 2 lagi. Andri Kio bersama DJV tapi semakin sempit, semakin sengit. Belum dapat 1, baik juga dapat 1. Berhasil nomor 1 DJV tapi
DG Esport tetap harus tumbang dan Eki masih bakal ditungguin sama Azril juga. Mau turun kemana? Ujung jurang adalah tempat berpijak Onyx dan juga IOG. Ini udah sulit banget sih IOG kalau pengen turun ke arah bawah, apalagi di bawah tuh tadi udah ditungguin juga oleh beberapa tim yang sudah ngedrop di area rumah merah. Tapi kalau kita lihat pertarungan yang dilakukan oleh DG, JRC dan juga IOG datang di waktu yang cukup tepat sehingga mereka bisa menjadi terparty. Apalagi DG tadi emang posisinya udah sulit banget. Tapi kalau ngomongin sulit, JRC tadi pas mau masuk ke dalam zona itu udah dibikin kalang kabut juga. Apalagi Eki yang berusaha untuk masuk, tiba-tiba dikejutkan dengan tembakan yang diberikan oleh Lord dan kawan-kawan. Seperti yang gue bilang juga kalau ngomongin MBR Epsilon, setelah dia dapat keuntungan, dia nggak ada penumpukan di sana, dia jadi punya advantage untuk ngeklesin teman-teman dari Eko dan berhasil menumbangkan Eko. Itu adalah hal yang sangat menguntungkan untuk teman-teman dari MBR Epsilon. Tapi kali ini Gare nggak bakal tinggal diam dengan ledakan grenade-nya, berhasil dapetin Valdo di sana. Besto tajam sekali aimnya di sana, berhasil dapetin satu orang dari IOG. Akan sangat sulit untuk recover dan Jafra sepertinya bakal direlakan dan dua orang di tangan Besto di sana. Sudah tumbang tentunya. Dan ini bakal semakin sulit untuk IOG. Kenapa? Karena IOG gak punya kesempatan untuk turun ke arah Golf Course. Seperti yang kita lihat, masih ada Dragon Phoenix juga yang however ternyata dia berhasil dapetin kesempatan turun dari towernya. Dia ada di parkiran mobil belakang sekarang, Arman. Masih ada di tower bagian mobil, tapi sekarang masalahnya adalah Onyx bakalan coba diajar oleh beberapa tim yang sudah ada di depan mereka. Tayo sudah bersiap juga dengan satu bareta yang bakalan coba menghancurkan duel yang dipop up oleh beberapa player dari MBR. Sekarang posisinya akan menjadi zona akhir, bahkan Island of God sudah nggak bisa kemana-mana karena ada satu aim yang cukup tajam dari seorang Piu. Dan sekarang ini akan menjadi satu pembuktian di akhir. Pembuktian di akhir, kita lihat bahkan teman-teman dari Onyx juga siap. Di sini Gare dengan lontar, bahkan dengan Blue Wall yang masih tersisa 6 ternyata akan memilih musuh sebelah kanan yaitu dari MBR Epsilon. Tapi JRC juga harus posisi keempat karena memang sisa sendiri aja. Besto juga bakal tumbangkan secara Gardu, berhasil dapetin Besto. Dan ternyata tiba-tiba ada Dranix. MBR posisi ketiga. Dranix bakal menggila-gila di sini. Tapi setelah jatuh, ampun jatuh. Inikah kembalinya performa Onyx Olympus? Sepertinya Onyx Olympus punya kesempatan itu. Welcome back Onyx Olympus. Boya! Onyx Olympus dari tadi mereka di rumah merah